Baik, hari ini kita akan memikirkan tentang satu bagian seminar kita, ya, seminar awal tahun. Kita mempunyai seminar awal tahun, kita berbicara tentang selalu nilai waktu, hidup, ya, dan arah dan tujuan dan seterusnya. Lalu seminar tengah tahun kita itu berbicara tentang doktrin, ajaran, ya, apa itu keselamatan. Kemarin kita bicara tulip, 10 hukum. Lalu next kita akan bicara lagi doa Bapa kami, gitu ya. Jadi semua apa yang kita lakoni di dalam gereja, baik ketika kita berdoa Bapa kami, kita punya perspektif yang utuh. Ketika kita menaikkan pengakuan iman rasuli, pemahaman kita menjadi mendalam, tidak sekedar mengucapkan. Nah, ini menjadi sangat penting. Lalu seminar kita tiap kali Jumat Agung adalah seri salib, lalu ada reformasi dua sisi. Selalu saya katakan tidak mudah untuk membuat variabel sedemikian, tetapi menyenangkan ketika kita mengerjakan. Ya, saya bersyukur ketika terus tambah dan semakin bertambah apa yang saya bisa pahami. Nah, saudara, hari ini kita membicarakan hidup yang terpimpin. Nah, hidup yang terpimpin sudah semestinya menjadi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena penting sekali untuk dikenali, ini menjadi karakteristik dari orang-orang Kristen. Menjadi pemimpin, saudara yang kekasih, semua orang pada dasarnya adalah pemimpin. Perbedaannya itu adalah wilayah dan jabatan. Istilah ini saya buat menjadi nanti kita jelaskan. Nah, orang yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, sejatinya ia telah kehilangan kesejatian sebagai ciptaan Allah. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia bukan pemimpin. Ya, ingat beranak cuculah, taklukkanlah bumi, semua orang pada dirinya menjadi pemimpin. Sesudah jatuh dalam dosa, seluruh sistem rusak, pengenalan diri rusak, relationship rusak, kacau balau lah semuanya. Barulah manusia menemukan kegagalan-kegagalan yang dibangunnya di dalam hidupnya. Nah, karena itu sebetulnya mau membereskan dunia ini sederhana ya. Kembalilah menjadi orang Kristen yang benar. Simple kok. Lupakan gak semua orang Kristen. Saya percaya sekali, kalau semua orang Kristen itu Kristen, dunia ini terang benderang. Simple saja. Kalau ada kejahatan bertumbuh di mana-mana, itu pertanda gereja kurang terang kemana-mana. Ya, jadi tidak usah salahkan orang di luar sana. Oh, memang pendosa, ya sudah, memang begitu. Bisnisnya itu kita. Seterang apa kita mengalahkan kegelapan yang ada itu. Jadi kalau orang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, ya, telah kehilangan nilai sejatinya sebagai ciptaan Allah. Semoga kita tidak di sana, karena ini akan menjadi sangat mengerikan sekali. Ya, kita akan memberi sumbangsi pada kerusakan dunia ini. Ya, tetap nggak mau nih. Oke, klik. Kembali manual ya. Nah, apa ini maksud dengan pemimpin wilayah? Itu ada besar kecil, adalah orang yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari antara beberapa orang untuk menjadi pemimpin. Ketika Musa dalam kitab Keluaran itu menarik ya. Dia mau coba membereskan seluruh urusan orang-orang Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini kalau berperkara susah setengah mati. Maka kemudian mertuanya Jitro mengatakan, Musa, kamu tidak boleh begitu. Mesti kau bagi-bagi dulu pemimpin atas 10, atas 100, atas 1000 dan seterusnya. Nah, itu wilayah namanya ya. Kecil, besar, dan seterusnya. Sesuai dengan capacity orang itu. Kemampuan dia sejauh mana. Nah, maka saya katakan tadi, kalau semua orang Kristen itu Kristen menjadi pemimpin yang baik, semua pemimpin kan Kristen. Sesederhana itu saja sebetulnya. Ya, jangan berkeluh kesah terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Ya, jadi bagaimana kita menjalankan dan melakukan itu? Dalam tugas yang diemban sebagai pemimpin, maka penetapan menjadikan pemimpin adalah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi wilayah ini namanya jabatan ini. Kalau di kantor ada supervisor, ada assistant manager, ada manager, ada GM director, president director, begitu ya. Itu ada tingkatan-tingkatan. Wilayahnya makin dari kecil besar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu semua orang harus memperhatikan bagian-bagian ini. Nah, kepemimpinan itu ada dua jenis. Pertama diciptakan lewat satu pelatihan. Yang kedua adalah karisma atau anugerah. Ya, itu karunia. Ini menarik, saudara. Diciptakan bagaimana? Banyak orang bisa dilatih menjadi pemimpin. Maka ada banyak sekolah-sekolah kepemimpinan. Tetapi di antara yang dilatih itu, ada orang yang sangat talented, memang punya talenta kepemimpinan yang bagus pada dirinya. Nah, dia bisa jadi pemimpin yang bagus, yang hebat.
Orang menyebut misalnya Gus Dur menjadi pemimpin yang penuh karisma. Begitu juga Bung Karno. Dia ngomong kata 2 jam orang nggak pernah bergerak dari tempatnya. Karena semangatnya yang berapi-api. Ya. Nah kemudian saudara-saudara, di dalam perspektif Kristen, ini harus kita perhatikan baik-baik. Apa yang lahir sebagai talenta itu adalah Tuhan yang memberikan pada diri tiap orang, bukan? Itu kedaulatannya. Nah orang Kristen, di dalam Alkitab dikatakan ada karunia memimpin, maka biarlah dia memimpin. Karunia adalah upah kesetiaan. Jadi kalau saya punya bakat memimpin, lalu saya jadi pemimpin, dilatih jadi pemimpin yang baik. Tetapi kemudian saya juga seorang yang setia, ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkan ya, kemampuan memimpin. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang mengajar, berkuasa dalam mengajar. Semua pendeta bisa berkhotbah, gampang, ada sekolahnya untuk khotbah. Tapi power di dalam khotbah itu, efek yang dirasakan, bagaimana mengguncang, menggelisahkan batin kita, itu karunia Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa berhenti hanya pada pelatihan. Celakanya gereja sekarang melatih banyak orang menjadi pemimpin, tetapi orang itu tidak pernah dekat dengan Allah dalam hidupnya sebagai pemimpin. Sehingga itu menjadi semacam satu kegiatan ataupun menjadi satu pelengkap untuk mengoptimalkan pelayanan yang ada. Tetapi tidak membawa lebih dekat kepada Allah yang sesungguhnya. Karena memang kita sudah terjebak dalam konsep perusahaan. Hasil akhir itu yang jadi paling penting. Dalam kekristenan proses jauh lebih penting daripada hasil. Bisa jadi you udah kerja baik, maksimal. Yang bertobat cuma 1. Nah itu Filipus. Wah Filipus jelek. Nanti dulu sebelumnya 1 kota Samaria lo bertobat. Sampai Simon Sisir itu pun mengenal Tuhan. Apa enggak hebat? Tapi kemudian 1 loh. Enggak penting. Mau 1, mau 1000 enggak ada hebatnya. Proses. Bagaimana engkau melakukannya dalam takut akan Tuhan atau tidak? Filipus mengerjakan di dalam pimpinan Tuhan. Nah itu yang menjadi sangat penting. Ya, bagaimana proses itu bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai gereja berproses di dalam hidup benar kita. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, gereja sudah kehilangan arah. Sehingga kuantitatif menjadi kebanggaan luar biasa. Jemaat kita banyak, kolekte kita besar, gedung kita megah, gedung kita mewah. Saudara, tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi bukan itu panggilan kita. Menjadi benar di dalam hidup dan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, itu yang jadi penting. Menjaga proses itu sangat penting supaya kita konsisten dan setia. Salah-salah kita akan melenceng dan habis semuanya. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi, orang-orang Kristen harus betul-betul memperhatikan ini. Sehingga kedekatanmu dengan Tuhan, di dalam kesungguhan memahami kehendak Tuhan, dia akan menambahkan kepadamu hikmat. Ya, dalam memimpin. Dan engkau akan mengeluarkan kata-kata yang luar biasa sebagai pemimpin, yang tidak pernah kau duga, tapi kau bisa menjawab semua pertanyaan orang. Maka waktu Yesus ngajar, orang-orang bilang, dia ini ngajar beda loh sama ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa. Ahli Taurat ngerti, Alkitab ngerti. Apa yang mereka nggak ngerti? Tapi apakah mereka seperti Kristus? Tidak, tidak berkuasa. Kenapa? Hidup mereka bengkok. Makanya kalau dalam common grace, orang-orang yang jujur, ya, selalu tampak lebih pintar dari orang tidak jujur. Sekalipun yang tidak jujur, yang tidak jujur ini ilmunya, pendidikannya lebih tinggi. Kamu bisa ngeliat talk show. Dokter pun jadi goblok kalau sudah mau membela yang nggak beres. Tak perlu orang pintar. Itu sebab saya berapa kali lihat ya, kalau teman-teman Ahok itu anak-anak muda bisa mempermalukan yang senior-senior yang hebat itu karena mereka coba mau membalikkan fakta. Ya, gak bisa, saudaraku. Itu common grace. Di dalam seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi tugas tanggung jawab. Kalau kamu lurus, kamu akan kuat. Apalagi kitanya orang Kristen ngaku sudah terima special grace, anugerah keselamatan. Mestinya kan ekstra. Mestinya kan lebih luar biasa, lebih bermutu, lebih berbobot. Tapi sejauh mana kita menghargai diri kita, itu menjadi persoalan yang lebih serius lagi. Nah, bagaimana kita belajar menjadi pemimpin? Mulailah dengan menjadi pemimpin atas diri sendiri agar bisa menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin masyarakat. Saudara bisa menghitung, kalau saja Anda adalah pemimpin yang baik pada diri, seorang perempuan yang bisa memimpin diri, seorang laki-laki bisa memimpin diri, lalu menikah.
maka mereka akan menjadi pasangan luar biasa. Yang satu tahu bagaimana memimpin di dalam rumah tangga, yang satu tahu bagaimana mensupport sang suaminya. Itu akan menjadi strong. Nah, kita mesti menyadari peran itu, saudara. Seringkali kita tidak mampu memimpin diri, pernikahan menjadi tuntutan karena waktu, kan? Udah kepepet nih. Sudah kepala 3, kepala 5, akhirnya dapatlah kepala ikan. Sudah tidak peduli lagi. Asal saja sudah. Nggak bisa kita begitu. Pernikahan itu tidak asal. Selibat itu kehormatan. Asal itu pilihan dalam kesadaran. Dengan selibat Anda bisa menggunakan, memakai banyak waktu untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi ini kita juga harus mengerti. Ada orang bilang begini, nggak boleh Pak, katanya kita mesti menikah. Satu pendeta pernah khotbah, karena itu adalah perintah Tuhan. Saya pikir kawan ini khotbah, baca Alkitab baik-baik apa enggak? Karena Tuhan perintahkan kita beranak cucu memenuhi bumi, jadi harus menikah. Lupa rupanya dia, bumi sudah penuh. Tahu artinya memelihara bumi, beranak cucu memenuhi bumi. Kalau rumahmu kecil, kamarmu satu, cukup anakmu satu, sudah penuh bumimu itu. Itu rumahmu, kapasitimu. Kamu tidak punya kapasitas yang cukup untuk waktu dan ekonomi. Punya anak 10. Ya resmilah. Satu ada di Pulau Mas. Kemarin ikut yang rampok begitu ya. Satu lagi mungkin apa, satu lagi apa. Rusak kita semua. Maka mendidik itu penting sekali pendisiplinan. Bumi ini secara kuantitatif pun, secara utuh pun memang akan penuh. Dan kita sudah menghadapi global warming yang sangat mengerikan. Karena kita menghadapi pertambahan populasi penduduk yang sangat meningkat tinggi. Sehingga tidak lagi cukup lahan untuk kita tinggal bersama. Jakarta makin sempit. Ya. Tapi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dicegah. Coba pikirkan, dunia sekarang dihuni 6, sekian 8 miliar. 6, sekian miliar. Tahun 2050 8, sekian miliar. 2 miliar itu mau taruh di mana? Lalu tahun 2100 sudah menjadi 10, sekian miliar. Itu prediksi PBB. Dengan perhitungan statistik yang makin rendah jumlah kelahiran anak. Siapa yang bisa mencegah itu? Laut akan direklamasi, hutan akan digunduli. Maka terjadilah perubahan radikal dalam kehidupan kita. 70% dunia ini air, nanti akan tinggal 30%. 70%-nya manusia. Susah kita bernapas. Jadi kalau kita bijak ya, kita mau pikir, kita mau perhatiin semua. Kita akan lihat, Tuhan kami mesti hati-hati. Nah karena itu, kamu harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Artinya, orang yang bisa memimpin dirinya adalah orang yang mau menaklukkan dirinya. Bukan kepada orang lain. Tapi kepada Tuhan sebagai pemimpin yang utama. Maka Tuhan akan melatih, membimbing dia. Ya, sehingga dia tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya, hanya karena satu rutinitas peraturan keagamaan yang dipenuhi. Tapi dia hidup dalam kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang teratur karena hukum yang mengaturnya sedemikian rupa salah dipecut, itu anak-anak. Maka anak-anak kalau lari, jangan ya, papa pukul kamu, pasti enggak lagi. Ya, dia akan turuti itu papanya. Ya, anak-anak saya satu pun enggak ada yang enggak pernah kena sapu lidi. Kalau sudah saya suruh makan sayur dia enggak doyan. Terserah kau pilih sayur apa sapu lidi. Nangis-nangis baru makan sayur. Jangan anak diikutin. Dia nggak mau Pak. Bukan dia nggak mau, lu yang nggak bisa didik anak. Anak itu lahir dari kamu, dari baby. Kalau emosimu kau tumpahkan pada baby, kedekatan itu akan tidak bisa dibantah. Kau memberikan pimpinan sama dia, fikirmu akan tertanam pada dia. Tinggal tunggu waktu saja. Seperti pohon ditanam, kan nggak langsung gedebuk prok gede dan berbuah. Akan ada proses. Tapi proses itu bergerak tepat. Kita tinggal memupukinya sampai satu waktu kita panen makan buahnya. Nah itu penting sekali, ya. Nah jadi ini harus kita perhatikan sama-sama, ya. Di dalam Galatia 23, buah roh itu ada kata penguasaan diri. Itu orang yang bisa memimpin diri hanya orang yang dipimpin oleh roh. Itu namanya buah roh. Orang yang tidak dipimpin oleh roh tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa memimpin dirinya. Kedekatan kita dengan Tuhan, saudara,
Karena itu kalau saudara tiap minggu ke gereja, belajar, dengar, lakukan satu demi satu. You nggak akan pernah berubah hanya karena ke gereja. Kamu hanya akan berubah kalau melakukan perintah Allah. Perhatikan kalimat saya. Ada orang ke gereja 1 minggu 7 kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu doa semalam suntuk. Tapi ngeliat dia tetap aja suntuk ya. Kawan ini doa semalam suntuk. Begitu aja kelakuannya terus. Bikin malu saja. Mau terang rumahnya tapi nyantol listriknya. Nggak mau bayar. Pak nggak ada duit. Ya gelap kau. Nggak bisa bayar listrik Pak. Pakai lilin. Jangan nyantol. Jangan nyolong. Nah itu melatih diri. Orang biasa. Biarkan orang lain. Jangan kamu. Kalau kita nggak melakukan itu. Nggak mungkin you bisa bertumbuh dan berkembang. Nah maka menjadi pemimpin diri itu adalah puaslah dengan dirimu. Ini berkat Tuhan pada aku. Ya, saya punya teman naik Rolls Royce. Saya punya teman hantar saya naik helikopter. Saya punya teman bawa saya naik private jet. Apakah saya harus punya Rolls Royce, helikopter dan private jet? Nggak perlu. Ya punya aku. Ini hidupku. Aku bangga dengan hidupku. Lalu bagaimana aku bisa terhormat pada mereka-mereka ini? Kau tunjukkan kualitasku. Sederhana sekali hidup itu. Sesederhana itu. Maka dia tahu siapa saya. Ya, simpel saja. Sehingga hidup ini harus jadi hidup yang kita jalani tadi. Dan perubahan, pembentukan menjadi pemimpin diri dimulai di sana. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Makanya sebetulnya kita semua yang menjadi majelis penatua belajar memimpin keluarga. Keluarga itulah jemaat kecil. Tapi you tidak mungkin bisa pemimpin keluarga sebagai jemaat kecil kalau you nggak bisa pimpin diri sendiri. Maka semua orang harus jadi pemimpin pada dirinya sendiri. Itu tuntutan minimal yang sudah harus kita penuhi itu. Kalau kamu mau menikmati hidup ini. Ya. Hidup ini kan paling menyenangkan kalau suami istri akur. Sesusah-susahnya kita sering ribut cekcok suami istri. Tapi menghadapi itu kan biasalah pergesekan daripada tipikal gitu ya. Tetapi ketika menghadapi persoalan kebersamaan kita itulah kekuatan yang paling hebat. Ya. Apa kebanggaan orang tua? Kalau seorang pria kebanggaannya karena mobil mewah, saya berkata itu pria celaka itu. Pria harus punya kebanggaan paling tinggi. Anaknya membanggakan. Nah itu baru ayah ibu yang hebat. Kalau ibu-ibu mau cari mantu, datang naik apa mantu itu? Naik becak, tolak. Naik motor. Motor apa? Biasa, jangan dululah. Mobil, pertimbangkan. Mobilnya apa? Kalau itu ibu-ibu demi Tuhan yang hidup, kau sudah tidak tahu lagi mengerti arti bahagia. Saya khawatir nanti anakmu sudah nikah, atau datang lagi pria yang lebih kaya, kau suruh pindah lagi. Banyak ibu yang gila seperti itu. Rusak loh. Saya membaca kisah itu bukan satu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, tetapi kemudian saya tersenyum kecut ya. Memang Alkitab juga sudah bilang begitu sih. Maka hai ayah, hai ibu, pimpinlah dirimu dan banggalah kalau kau dikenal orang benar dan baik, bukan kaya dan raya. Maka jadilah ayah ibu yang tahu mengukur bahagia, yaitu dengan mendidik anak-anakmu dan menjadi orang yang menyenangkan, benar dan baik itu juga. Ini yang kita mau. Ya, sehingga bagaimana kita nanti hidup di dalam tuntunan dan pimpinan kasih Tuhan dan kita terus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, coba kita memperhatikan saudara, bagaimana belajar menjadi pemimpin. 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Ya, nah 7 langkah menjadi pemimpin yang benar. Pertama, mengenal Allah. Saya suka Alkitab. Takut akan Allah apa? Halo? Permulaan pengetahuan. Saya coba dari dulu berpikir tuh saya, how can? Akhirnya memang betul. Orang yang takut akan Allah, permulaan pengetahuan akan datang pengetahuan. Dia mengenal Allah. Tetapi Allah akan menambah-nambahkan kepadanya hikmat itu karena dia takut akan Allah. Hidup benar. Lalu Allah membukakan banyak hal dan dia mengerti banyak perkara. Bagaimana seorang Yesaya bisa bicara?
Hei kalian orang-orang Yehuda, kalian akan dibuang. Lalu Yeremia bilang, betul 70 tahun kau di pembuangan sana. Baru kau nanti balik. Bagaimana orang-orang ini bisa futuristik begitu? Sepanjang zaman tunjukkan sama aku siapa. Notre Dame itu diperkirakan sebagai seorang yang futuristik. Lalu dia bisa ngeliat begini, bisa ngeliat gini, bisa ngeliat gitu. Tetapi itu dipaksakan. Dicocok-cocokkan lah begitu ya. Sama saja seperti Ronggo Warsito. Wong edan akan datang. Sing lanang rambutnya panjang, sing wedok rambutnya pendek. Nah, kalian ini orang edan namanya ya. Menurut Ronggo Warsito. Kalau perempuan rambut pendek, itu zaman edan. Laki-laki rambutnya panjang. Tapi Ronggo Warsito betul juga. Kemudian hari kemari banyak laki rambut panjang. Tapi Ronggo Warsito juga nggak betul. Karena sejak dulu kala pun suku-suku banyak yang rambutnya panjang. Perempuannya botak. Loh ada dulu suku-suku tertentu hidup mereka seperti itu. Sehingga itu sebetulnya hanya fenomena zaman yang bisa jungkir balik. Notre Dame dikagumin orang, saya baca, saya pikir, oke, ada benernya dia. Tapi heran, itu aja kita kagum, tapi Alkitab tidak ada yang kagum. 70 tahun kau dibuang. Oleh Babel. Tuhan pakai Babel. Nanti kau kembali oleh Raja Koreshi, itu Persia. Bagaimana bisa menceritakan sejarah dunia? Hebat loh. Tapi bagaimana juga kau tahu cerita itu kalau tidak baca, kan gitu kan? Nah saya maka kalau baca Alkitab, wow, exciting bener. Ya, luar biasa itu. Ya, nah jadi ini yang kita perhatikan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan itu. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Simple sesimpel itu. Bukan berarti Anda khotbah takut Tuhan ya. Bukan Anda jadi pendeta, demi Tuhan yang hidup. Pendeta belum tentu takut Tuhan. Malah seringkali malaikat yang takut dia. Nah, bagaimana orang ini? Tuhan pun dijual-jualnya. Ya. Inilah kekacauan dalam kehidupan. Jadi kita sadar betul. Tuhan akan menambahkan pengetahuan pada kita. Di situ kita akan mengenal diri kita. Calvin pernah mempertanyakan ya, mana lebih dulu? Mengenal Allah atau mengenal diri? Nah, ini sudah seperti ayam dan telur yang nggak bisa dipertanyakan sebetulnya. Tetapi memang pertobatan akan membawa kita mengenal diri atau mengenal Allah lebih dulu. Saya berdosa. Bagaimana kau tahu berdosa? Cuma satu. Kalau kau tahu Allah suci. Kan begitu ya. Jadi itu bebarengan terjadinya. Augustinus, Bapak Gereja yang besar, The Blueprint Teologi abad awal, mengatakan, hanya dua yang kurindukan dalam hidupku. Mengenal Tuhanku dan mengenal diriku. Calvin merepresentasikan dalam ilmu. Dua ilmu paling penting di kolong langit ini. Ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal diri. Wih, itu hebat ya. Bukan saya bikin orang hebat setengah mati. Kagum sekali. Bisa melululantakkan zamannya. Mempengaruhi zamannya. Sampai sekarang pemikiran mereka hebat luar biasa. Hebat loh. Ya. Mereka telah meletakkan satu fondasi yang sangat kuat. Nah jadi, kita harus bisa mengenal diri. Mazmur mengatakan, siapa sih manusia? Manusia ini cuma debu ditiup hilang. Siapa manusia? Manusia cuma rumput. Ada sesaat, pagi, lalu datang matahari menimpa, sorenya udah lisut tak berdaya. Siapa manusia? Nothing. Nah ini menjadi satu gambaran yang sangat penting untuk kita pahami sama-sama. Jadi kenal Allahmu, kenali dirimu. Tahu dirilah kalau sudah mengenal diri. Kalau kamu cuma debu ya jangan sombong atau. Simpel ya. Kalau kamu cuma debu ya kok bisa sombong sih? Kamu cuma debu aja kok. Pak, saya punya ini, saya punya. Mati juga. Mana kita bisa? Semua orang berusaha memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua. Ya, disemayamkan sekian hari ini dan seterusnya. Ya, orang tua sudah mau apa? Bagus. Tapi ada pertanyaan lebih bagus lagi. Selama dia hidup kau bagaimana? Ya, kalau cuma sudah mati kita kasih kubur paling bagus, uang dianya itu. Iya kan? Jadi nggak ada hebatnya itu. Saya mati dikubur di Kalimantan. Saya taruh tempat di sana. Tapi kalaupun dilakukan itu, terus apa hebat anakku? Hebat mereka kalau aku lagi hidup ditunjukkannya kualitasnya. Kalau cuma sudah mati mau apa itu?
Banyak orang lain bisa menguburkan saya. Banyak orang lain rela untuk mengatur itu. Tapi kualitas hakikinya itu ya. Jadi sadarilah kita yang sangat rentan ini. Yang ketiga, belajarlah memiliki tujuan hidup. Saya suka Alkitab dikatakan taklukkanlah bumi. Beranak cuculah taklukkan bumi, atur semuanya. Jadi kita ini adalah penguasa dan pengelola alam semesta, saudara. Bagaimana mau mengelola alam semesta ini? Wong diri kita aja tidak bisa kita kelola ya. Ya rusaklah kita. Saya selalu berimajinasi ya. Kita punya sekolah di Kalimantan. Terus menerus saya bilang, tanam pohon. Saya pohon buah. Tiap kali saya datang udah nggak tahu berapa ratus pohon yang saya beli bibit untuk ditanam. Ya. Kemudian beberapa sudah besar dan berbuah. Walaupun saya mungkin petani yang paling menyedihkan. Pohonnya berbuah tapi tidak pernah menikmati hasilnya. Karena anak-anakku sudah menghabiskannya di sana. Bayangin 500-600 anak ya, metikin aja. Mangga aja. Tadi siang masih ada, udah sorenya udah hilang. Saya diceritain sama guru, anak-anak sering Pak, apalagi kalau udah hujan tuh. Hujan, lari semua kan. Papa ngangkat jemuran. Sambil ngangkat jemuran ngambil mangga. Saya diceritain, saya ketawa. Tapi rasanya seneng lah kalau nanam pohon tumbuh, lalu anak-anak yang di desa ini bisa menikmati apa yang ada gitu ya. Rasanya kita juga bahagia, bisa bikin mereka bahagia. Ya. Kita tanam semua sekarang burung yang paling bagus suaranya itu ya. Ada 2 ekor sekarang situ. Waduh, kalau nyanyi panjang sekali. Siru apa namanya? Yunus, burung apa itu yang bagus suaranya itu? Saya dengar di YouTube. Panjang bener loh. Wih, keren dengerin. Udah 2 ekor deh. Ya, rupanya di tempat lain dia nggak aman. Dia tahu tempat aman. Daerah Pendeta Bikman Sirait. Dia pergi ke situ deh. Mengungsi katanya kan. Paling tidak aku kan sudah bangga membangun tempat pengungsian burung kan begitu ya. Di samping anak-anak yang belajar dari desa, belajar. Ini burung juga bisa rasa aman tinggal di daerah kita. Bagus sekali. Itu dream kita. Jadi hidupmu jangan kau pikirkan apa yang bisa ada sama kau. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sih. Coba hidup kita itu berguna. Ada tujuan hidup kita. Ya, saya senang bicara ya. Jadi supaya saudara juga belajar, lakukanlah dalam konteks saudara. Anak saya Katie dulu waktu dokter mau internship, internshipnya saya suruh di sana. Sabtu Minggu lo urusin tuh anak-anak di sekolah kita. Ya. Biar dia lihat hidup susah. Saya harap sudah tertanam di otaknya. Tahu hidup itu pengabdian. Nanti yang lain-lain lagi, yang Keisha, yang Katie, siapa yang Kenan, saya selalu teriak. Saya akan bangga pada anak saya kalau Keisha itu mulai menciptakan lagu. Lagu kita di sini, lagu kebangsaan, Hari Ayah sudah ada. Ya, saya mau Hari Ibu, Hari Anak, semua komplit. Dan hari-hari juga ada. Saya tuntut mereka 3-3, yuk main musik, duduk. Belajar. Kerja. Capai yang tertinggi jabatanmu. Bukan supaya kenyang kau dan gaya hidupmu kaya. Makanmu tetap saja sehari 3 kali. Naik mobil mewah, mobil biasa juga mobil sama saja. Gelinding. Tapi dengan banyak uangmu, banyak peluang, kau bisa menolong lebih banyak orang. Itu tujuan hidup. Jadi bukan status kita yang mau kita kejar. Tapi fungsi kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Saya bisa bikin apa lagi ya? Bisa bikin apa lagi ya? Saya menjaga betul pergaulan. Bukan untuk diriku, anak-anakku yang di sana. Mana orang mau dukung pelayanan kita kalau tidak percaya sama kita? Maka pertandingannya diri saya. Saya kalau nggak beres ditinggal orang ya selesai lah. Mau apa lagi cita-cita nolong orang? Mana mungkin? Ya. Kemudian berani menjalani dengan segala konsekuensi. Nah, saudara juga jangan mau tapi nggak mau konsekuensinya. Minimum capek kau. Aduh, capek. Capek badanmu, capek juga hatimu. Udah pelayanan diomelin lagi. Disalahin lagi, inilah. Udahlah, itu rezekimu itu. Jangankan kau, aku sudah pelayanan jungkir balik baik-baik pun masih banyak yang kurang. Yang ngomong kurang lebih berkekurangan pula lagi. Kalau yang ngomong bapak ini jelek tapi dia ganteng nggak apa-apa lah kan. Ini kawan ini jelek, bapak ini jelek, padahal lebih gantengnya aku dari dia. Bagaimana dia bisa maki-maki kita? Tapi itu hidup.
Kalau orang sudah mau ngomongin kamu, orang tidak tahu diri. Karena orang tidak mampu mengukur diri. Jadi tanggung konsekuensi. Capek diri, capek hati. Jangan cengeng. Ketika kita di medan tempur, orang lain lari, pulang, menyelamatkan diri. Jangan kau ikut lari. Bertempurlah. Karena kalau kau mati terhormat. Saya belajar nonton. Tiba-tiba lupa itu. Bukan The Last Samurai yang Ronin ya. 47 apa 49? 47 ya. Wah itu saya selalu pikir, sehingga waktu saya pergi sama istri pas kita lagi di Jepang, saya tanya-tanya itu Ronin ceritanya di mana sih? Sampai ada satu tempat, Pak menurut kisah itu sih syutingnya di sini, mungkin ya di sini kali tempatnya. Ya, saya bayangin, saya imagine bagaimana mereka berjuang. Ya, orang-orang hebat, padahal nggak kenal Tuhan, tapi loyalitasnya. Dendam kesumatnya itu bukan karena dia loh. Dia sudah membunuh kaisar kita. Jadi hidupku milik kaisarku. Jadi mereka mati. Sudah mereka bantai, kaisar tertinggi marah. Kalian sudah melanggar peraturan. Mereka harakiri terhormat. Tidak ada satupun yang lari. Yang hidup harakiri. Yang penting kami sudah melunasi hutang. Kalau kami mati kami tidak malu. Udah saya pikir-pikir ya. Yesus Tuhanku mati untukku. Utang belum lunas saja. Mati yakin banget masuk surga ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk dia? Maka itu belajarlah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Semangat Bushido Jepang itu. Itu hebat. Bukan Anda terus kemudian belajar main samurai, bukan itunya. Tapi falsafahnya itu dalam. Ya. Maka kalau Kopassus itu ya, lebih baik pulang nama daripada lari dari medan tempur. Tapi terakhir banyak juga yang lari ya, Papa Nea. Asal selamat laku katanya kan. Supaya bisa cerita hebatnya dia di medan tempur sana. Yes. Buat apa you punya badan ada di gereja. Tapi namamu jelek. Biar namamu tinggal, tersisa. Tapi menjadi kenangan sepanjang masa. Karena benarnya hidupmu. Yesus 33,5 tahun. Tapi kisah tentang Kristus tidak pernah habis sepanjang zaman. Jadi berani ya menanggung segala konsekuensi. Kalau Timotius bilang, kalau kau mau jadi prajurit, ya mesti beranilah nanggung akibatnya. Lakukan yang katakan mandanmu, jangan kau tanya-tanya. Ya. Makanya kalau tentara itu kayak pegawai buru-buru sekarang ya, demo minta UMR, udah ditembak komandannya itu kurasa itu. Dor katanya itu ya. Mana ada tentara mikirin begitu, perang-perang. Saya kagum loh. Walaupun kadang-kadang konsekuensinya berat, mereka bisa kehilangan jati diri. Kadang-kadang jadi buas karena di tengah medan tempur. Saya kalau nonton film perang juga suka. Jadi saya pikir, gila ya loyalitasnya. Tapi memang berat sekali. Nah Tuhan suruh kita berkelahi yang benar. Maka hidup kita akan makin kuat dan solid. Beda ya. Mereka yang tidak pas saja mau. Masa kita tidak. Kita laskar Kristus itu. Kemudian bertanggung jawab. Kalau dikasih Tuhan sama kau 2 talenta harus jadi berapa? 4. Kalau 5 jadi? Jangan 1 tetap 1. Marah Tuhan. Jadi hari ini saya selalu bilang anak-anak main musik. Cuma tahu C, D, E misalnya. Besok kau tambah lagi AB-nya. Tambah besok FG-nya. Kan terus semua lah itu. Sampai satu waktu kamu bisa semua. Saya bilang, Nan, lu tahu main gitar? Dari piano dia. Pak beli gitar. Papa mau. Tapi Bapak lihat kau main. Cuman karena saya lihat saya beli gitar biasa, dia main. Dia ngikutin di YouTube. Apalagi sekarang belajar enak kan. Kayaknya ini anak serius nih, baik ini. Minta mahalan, ya sudah kita beli. Ya beli gitar, beli bass. Sampai di rumahnya 6 gitar. Nggak jelas aku mainnya kapan. Wah, dari bagus Pak. Akustik Pak. Ya. Kadang-kadang saya kalau tanya gitar berapa sekian. Gila gitu ya. Buat saya terlalu mahal karena saya nggak mengerti bagian itu. Tapi temanku kutanya, Pak itu udah murah katanya pula lagi. Ya pusing lagi aku. Susah juga ngukur begini. Padahal ku petik-petik bunyinya sama saja. Mungkin bukan gitarnya, kupingku yang rusak kali ya. Mimpi. Tapi nggak apa-apa, ayo. Pak aku mau les klarinet, pergi. Tapi sampai sekarang dia belum main. Itu dosa namanya. Ingat tuh nak. Ya. Udah belajar main. Ya. Jadi dia dari piano ke bass, ke gitar, lalu ke klarinet. Klarinet yang belum pernah kelihatan. Jadi kasih talenta berapa?
Anak-anak saya punya opportunity, saya enggak. Ya, kita dulu nggak pernah dilesin orang tua atau belajar musik. Istri saya sempat les piano. Kalau nggak salah setahun, terus gurunya yang angkat tangan. Mana istri saya? Gitu nggak mah ceritanya, apa gue salah nih? Pokoknya nggak lama lah ya. Tetapi bagian ini kan, sekarang kami bersyukur. Karena dikasih 2 kan jadi 4 kan? Saya sama istri, nggak ada yang bisa main alat musik ya. Kita juga bukan penyanyi, tapi bisa melahirkan pemain musik dan penyanyi. Berarti kan sudah memperbaiki keturunan namanya kan? Tanggung jawab itu 2 kali lipat. Jadi ya kita jangan pikir loh. Saya selalu pikir sampai sekarang kan saya suka bilang, mamaku jauh lebih hebat dari aku. Karena dia sudah bisa melahirkan dan membesarkan anaknya lebih berhasil daripada dia. Saya tidak tahu, saya berdoa anak-anakku lebih berhasil dari diriku. Baru aku orang tua yang rasanya senang jadi orang tua. Nah, itu target ya. Jadi kita mesti bertanggung jawab pada tiap apa yang ada. Teliti mengawasi diri. Saya suka ketika Timotius dikatakan oleh Paulus, awasi dirimu, awasi ajaranmu, awasi kesucianmu. Wow. Kita seringkali kurang mengawasi diri. Selalu karena kita kurang mengawasi diri, kata kuncinya gampang. Selalu merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu penyakit kita tuh. Padahal kalau kita awasi diri ya, dia gini, aku juga cuma tempatnya aja yang beda. Ya. Jadi kadang-kadang penting kita benahi diri. Kawan ini susah bener, brengsek nih orangnya, tapi rajin misalnya. Nah, kita nggak brengsek, tapi juga nggak rajin. Iya, apa gunanya? Maka rajinlah kau. Jadi lihat gini, ini orang brengsek tapi rajin. Aku ini nggak brengsek tapi nggak rajin. Nah, diri itu dulu yang diperbaiki, bukan orang yang nggak rajin. Apa yang brengsek ini kita omongin. Kita bikin diri kita jadi rajin dulu. Baru kau bisa maju. Kalau ngeliat orang lalu komentari terus, seakan-akan kau baik. Orang yang paling celaka adalah kalau dia merasa baik di kejelekan temannya, merasa pintar di kebodohan orang lain. Bodoh-bodoh semua ini. Kau pun sebetulnya bodoh. Cuma kau ada di antara orang bodoh. Jadi mendinglah ketolong kau. Coba kau di antara orang pintar, paling bodoh kau. Nah, sadar gitu ya. Kita bisa lihat ya. Jadi ini teliti mengawasi diri. Rajin dan bertumbuh. Tak bisa enggak. Terus giat melakukan apapun yang harus kita lakukan. Baru kita bisa menjadi pemimpin diri. Maka kita kembangkan terus. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Saya suka ketika Amsal mengatakan begini. Pengetahuan apa? Kerajinan pun tidak ada gunanya jika pengetahuan tidak ada. Itu keren loh. Jadi rajin itu hati-hati ya. Rajin with knowledge. Rajin tanpa pengetahuan itu sia-sia. Saya kasih cerita ini. Saya gara-gara khotbah ini pikir-pikir cerita apa yang cocok ya. Lalu saya bayangkan ada seorang pembantu. Rajin banget kerja. Cuma bodoh banget orangnya. Bangunlah dia jam 5 pagi cuma mau ngepel rumah kita. Selesainya jam 6:30. Kita bangun baru selesai ngepel. Loh, tadi kau ngapain aja mbak? Bangun jam berapa? Jam 5. Terus ngepel. Oh, seharian. 2 jam lebih ngepel. Apa aja yang ngepel? Ya semua. Masa sampai 2 jam kan kita bingung. Gimana tadi kamu ngepel? Dia tunjukkanlah dia ngepel. Dia pakainya ember. Rupanya ember yang bocor. Jadi jalan dia dipel sini. Basah terus kan? Dipel lagi, dipel. Baru saatnya kering sini lagi basah. Pantaslah. Rajin kali kawan ini. Tapi sempurna bodohnya. Jadi dia mencapaikan dirinya sendiri. Ada sistem kan kerja. Maka banyak orang tanpa pengetahuan mau masak kue pun gagal terus. Karena tidak berpengetahuan. Saya dulu pikir ingat waktu kita camping. Lalu namanya camping sudah ambil daun singkong yang ada situ kan. Masak lah ini, dia taruh air, cemplungin daun singkong. Kita selesai, kita makan lidah mendidih. Kok keras daunnya? Nggak enak, lain sama ini rumah makan Padang kan. Pulang aku tanya pembantuku, Mbak, kalau kau itu masak kok bisa dimakan daun singkong? Kau masak enggak? Emang tadi masaknya gimana? Air dingin, masukin daun singkong, rebus sampai mendidih. Salah, airnya mendidih dulu, baru cemplungin daun singkongnya. Alamak, bodohnya aku ini. Rajin masak tapi jadi bodoh. Oh, udah ngerti sekarang. Saya bingung juga orang kenapa masak ikan teri. Bisa kriuk ikan terinya padahal disambal tomat. Digoreng dulu ikan terinya. Sambalnya digoreng, dipisah. Tunggu dingin, baru campur. Kriuk ikan terinya. Pendeta-pendeta pinter. Gimana orang masak pete? Dulu saya pikir pete udang, pete mentah, pete rebus. Oh,
Saya diajari lagi, saya tanya satu tante, tante ini enak gimana bikinnya? Pete mentah di kiri kanan dibersihin, krok-krok diiris tipis-tipis, goreng garing. Wih, itu lupa dunia kita. Saya mau tahu, saya mau knowledge-nya. Jadi kalau satu waktu saya mau nggak bisa kerja tapi nyuruh orang kan jadi tahu ya, yang mau disuruh apa. Kebiasaan mau ini, hanya banyak pengetahuan kita. Saya ngerti ya? Nah ini kita mesti tumbuh kembangkan. Mau tahulah, mau ngertilah, ya. Jangan malas. Kemudian 7 cara mempersiapkan anak kita untuk menuju yang kemarin tadi, supaya anak bisa begini gimana? Nah ini orang tua. Jadi anak itu harus diajarkan dulu, jelas tegas mengajarkan kebenaran. Saya suka Alkitab bilang, hei orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu, ulang berulang kali, ketika duduk, jalan, dan seterusnya, bawa akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang Israel begitu melahirkan anak itu sudah diajar. Jadi 0 sampai 5 itu pendidikan di dalam rumah. Dan pendidikan paling menentukan adalah di dalam rumah 0 sampai 5. Begitu dia keluar, dia akan berinteraksi dengan dunia yang berbeda. Dia lapor ke papa, papa, tadi kok temanku ngomongnya jorok, bapak bilang nggak boleh. Lalu anak ini kita kasih tahu, memang nggak boleh nak. Temanmu itu harus diingatkan. Lalu balik lagi dia, berinteraksi lah dia. Karena dia sudah punya modal yang bagus tadi ini dia tumbuh. Dia kan tahu mana baik, mana tidak baik, mana benar, mana salah. Nah, dia akan bertumbuh di sana. Kedua, menjadi teladan yang konsisten. Banyak orang tua ngajarkan anaknya kebenaran, tapi kelakuannya sendiri nggak benar. Hati-hati juga kita ya. Anak kita suruh rajin ke gereja, kita nggak ke gereja. Nak, pergi kau sekolah minggu. Loh, bapak kok enggak? Bapak sudah gede. Lama-lama dia juga bingung. Emang kalau orang gede nggak ke gereja, dia lihat orang gede lain ke gereja. Nak, doa kau. Bapak kok nggak doa? Tuhan sudah ngerti hatiku. Elah. Anak itu pun nggak mau lagi doa. Apa yang kau lakukan? Like father, like son. Itu betul. Jadi anak itu lihat. Jadilah teladan. Saya kalau marahin anak saya gampang. Kalian jangan begitu. Aku bapakmu ini bagaimana? Apa aku hitung-hitungan pelayanan? Jangan pernah hitung-hitungan. Nah, saya bisa ngomong begitu. Saya di situ. Kalau enggak, dia bilang apa? Apa-apa ngomong aja. Habis saya. Ya. Sama kalau seperti saya bilang sama anak-anak. Kita mesti rela dikritik. Papa nggak apa-apa dikritik. Lalu anak-anak langsung. Elah papa. Bilang nggak apa-apa dikritik. Begitu dikritik langsung. Bela diri. Katanya. Nah, saya tinggal jawab kan. Itu habit. Bawaan lahir. Kadang-kadang lucu kita memang, saya pikir-pikir betul juga sih. Saya minta istri saya kalau saya habis khotbah tanya gimana. Dia bilang, Pak tadi lu begini. Enggak lah tadi saya bantah juga. Habis bantah saya mikir lagi, dia kasih. Kusuruh dia mengamati aku. Dikasihnya masukan. Kulawan dia. Terus apa gunanya kusuruh dia ngamati? Lama-lama dia juga capek kan ya. Oh iya. Padahal jelas. Kita khotbah bagus atau tidak, benar apa tidak. Yang dengar yang lihat. Semua orang merasa hebat. Maka pemain bola yang jago-jago itu seringkali sombong besar kepala. Diistirahatkan sama pelatihnya, marah dia. Dia nggak tahu bahwa kali ini memang dia main jelek. Pelatih itu hebatnya di situ. Wah ini lagi nggak moodnya, pinggirin. Di bawah performanya, pinggirin. Tapi yang jago ini rasa, aku paling jago, aku harus main. Dia marah. Makanya pemain bola yang paling hebat adalah pemain bola yang mau diatur pelatihnya. Yang bisa menghormati pelatihnya. Anda bisa lihat banyak sekali pemain bola yang temperamental. Jago, talented, tapi tidak pernah bisa diatur. Hancur semua. Saya pikir Balotelli itu salah satu contoh itu. Kapan bagus-bagus, kapan elek-elek sudah. Sak maunya aja main. Saya naudelnya kita bilang. Padahal talented loh sebetulnya. Tapi kalau kita bisa menguasai diri betul, bisa merespek, lain, ya itu orang mesti belajar. Jadilah jadi teladan, menegakkan disiplin secara berkesinambungan. Kalau boleh boleh, kalau tidak boleh tidak boleh. Kita mesti mendisiplin anak. Benar itu benar, kamu salah nggak bisa. Ya, biarpun anak masih kecil, kalau salah suruh buka tangan. Ini salah, centil aja, supaya dia tahu nggak boleh lagi begitu. Ya. Anak itu menampung seluruh input yang kita masukkan ke dia. Dia akan terbentuk di situ.
Nah, kita akan menolong dia untuk jadi pemimpin besar di kemudian hari. Berikan kepercayaan pada anak belajar memimpin. Ya. Dulu saya kalau anak-anak dari kecil, saya mau belajar nih. Saya belajar dari saudara-saudara saya Tionghoa yang jualannya. Itu saya kagum itu loh. Itu anak kecil itu saya waktu di Siantar itu. Kawanku kawan ini sama-sama di SD kan. Awak nggak ngerti ngitung cepat. Dia main simpo aja cetak segini gitu. Bagaimana kau tetak tutup? Kalau kalkulator ngerti lah kita kan. Wih, otaknya itu udah gila itu. Simpo cek 5.000 balik. Nggak yakin lah aku tulis lagi pakai tangan. Bener loh. Gila. Jadi kau saya perhatiin ya. Maka nggak usah heran lah kalau kemudian teman-teman kita yang Tionghoa banyak jago dagang. Dari kecil udah dagang. Temen saya cerita, Pak, saya waktu SMP udah diajarin papa saya ngasih kreditan, jadi jual kelontong gitu, barang kelontong dikreditin. Jadi saya mesti catat ini, catat itu, papa saya ngingetin. Lalu saya lapor ke SMP. Sekarang dia jadi pengusaha. Ya nggak heran lah. Kalau kita ini kadang-kadang kita rusak semua anak kita. Belajar kagak, fasilitas aja yang ada. Narkoba lah. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita cara belajar, ini yuk anak-anak ya, masih kecil. Kita makan di restoran, udah selesai udah. Suruh anak kita ngitung. Kasih dompet, bayar. Anak-anak saya dulu saya sering gitu. Khususnya kayak ini anak laki loh, bayar. Pak, mula-mula kan sungkan ya. Enggak, kamu hitung bayar. Ya nanti salah gimana? Enggak bayar. Dengan begitu dia belajar. Berapa? Ininya mana? Berapa? Ini kasih dompetnya. Yuk belajar. Saya percaya ATM saya dia tahu nomornya. Ya, harapan saya tentu dia tidak mengambil tapi menambahnya ya. Walaupun sementara memang masih mencabut lah, menarik lah gitu. Kalau saya nggak percaya anak saya itu semua bagaimana lagi? Berarti saya sudah gagal mendidik mereka kan begitu. Ya, jadi ini kita beri kepercayaan. Melatih mengingatkan anak mengevaluasi diri biar mereka lihat kamu seperti apa. Saya kasih contoh-contoh ya, kalau anak-anak saya belajar, saya nggak pernah pusing. Jadi kita nggak terlalu repot untuk ini, untuk itu, les ini, les itu. Saya selalu bilang pada anak-anak saya cuma satu, kapasitasmu berapa? Kalau kau bisa 5, ya, yang kau kerjakan cuma 3, tanya dirimu sendiri. Kalau angkamu itu bisa dapat 10, kenapa harus 7? Tapi kalau memang kau bisa cuma dapat 6, ya nggak ada masalah. Jadi saya nggak pernah genjot mereka harus sekolah itu mati-matian. Les ini, les itu supaya bagaimana. No. Tapi saya ajar mereka bertanggung jawab. Ya. Jadi anak-anak pernah berapa besar, lalu turun lagi. Nah, saya cuma bilang, kau lihat aja, kemarin kau bisa di situ kok. Sekarang kau turun, berarti kau kurang kan. Nah, kau belajar lagi, tanggung jawab. Ya, ini penting sekali. Jangan anak kita siksa terus. Lalu dia tidak mampu lagi mengevaluasi diri kecuali memenuhi keinginan orang tua. Awas ya. Mengamati dan memperbaiki apa yang kurang. Lalu kita lihat anak ini. Kita kasih tahu. Kamu itu begini loh. Kamu itu kurang ini loh. Kamu harus berhati-hati loh. Kamu kadang-kadang ya berteman bagus. Cuma kadang-kadang kamu nggak punya perhitungan. Lakukan ini babak belur semua. Kamu hati-hati. Jangan sampai kamu dimanfaatin temen. Kita kasih tahu. Kita kasih ngerti. Ya, berteman baik. Dimanfaatkan teman. Itu tidak baik. Nah, itu mesti diajari. Jadi dia mesti tahu ininya. Lalu kita tambahkan apa yang kurang. Menjadikan anak itu mandiri dan pemimpin yang bijak. Sehingga itulah nanti menjadi pengharapan bagi anak itu ketika dia berjalan di dalam seluruh aspek kehidupannya dan dia bisa menjadi anak-anak yang sungguh. Nah, tetapi sebelum anak itu lari ke sana, bukankah itu harus dimulai dari diri kita sendiri? Apa yang kau ajarkan kalau kau tidak terpelajar? Bagaimana kau mau melatih anakmu menjadi orang yang bisa memimpin dirinya kalau kau sendiri tidak bisa memimpin dirimu? Maka mulailah dengan membenahi diri kita, lalu kita melatih diri memimpin anak-anak. Maka kelak Tuhan akan tolong kita menjadi terus bertumbuh, setia dalam perkara kecil, diberi kesetiaan dalam perkara yang besar. Baru itu berproses. Izinkan saya menutup ini dengan beberapa pertanyaan. Orang pernah begini. Jadi saya sering sekali kalau satu acara ada tanya jawab, lalu selesai itu ditanya, Pak, yuk kita lompat-lompat pertanyaannya dari tadi, dari sini ke sini ke sini. Kok ya bisa jawab sih, bisa konekkan antara Alkitab ke politik, Alkitab ke hukum. Ya. Saya cuma jawab, saya pendeta.
Sebagai pendeta saya tidak rela kalau saya tidak bisa menjelaskan Alkitab ke berbagai bagian dalam kehidupan ini. Saya tahu Alkitab lebih tinggi dari politik. Politik yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Hukum yang benar pasti sejalan dengan Alkitab. Jadi saya mesti belajarin politiknya. Bagaimana saya mau mengomentar itu kalau tidak ngerti? Saya belajar hukumnya, saya belajar ini, saya belajar itu. Ya. Sekarang energi saya banyak, saya mulai dari kerja-kerja berat udah mulai dialihkan kan menulis misalnya ya. Saya menulis bisa cepat, tapi masih tergolong malas. Jadi saya mesti memecut diri saya sendiri. Karena sebetulnya saya sangat produktif. Ya, kalau cuma tulisan 1 A4 itu, sehari 5-7 mah kecil itu. Topik yang beda-beda. Nah, cuma kadang-kadang saya masih lelet. Nah, itu evaluasi saya terhadap diri saya. Payah, kamu mesti tambah lagi. Ya. Menurut bagaimana membongkar, bagaimana melihat itu. Ini agenda saya, Senin saya akan tulis misalnya soal gugat-menggugat dalam perspektif Alkitab. Kayak apa? Dari kemarin liburan saya udah mikirin semua, udah tahu. Nah, cuman kemarin nguber dulu tahun baru. Nah, terus membahasakan itu membumi. Jadi saya latihan juga berinteraksi dengan tulisan orang lain. Saya tidak bisa juga menulis hanya dengan gaya dan mau saya sendiri. Tanpa bisa itu mendarat. Terus memikirkan itu gimana gitu. Jadi tiap event, tiap momen saya ambil. Saya ada janji sebetulnya sampai nanti pilkada seminggu 1 tulisan saya harus keluar. Nah, Januari ini saya akan makin kebut lagi. Capek Pak? Yes. Tapi upahku lebih besar. Karena bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan. Nah, kalau nggak diasah kan nggak pernah dapat. Ya, jadi kita mesti mendisiplin diri kita terhadap bagian-bagian seperti itu. Barulah Tuhan akan tambahkan. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita supaya kita bisa menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Kita berdoa.